Mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah membaca firman. Kami akan menguraikan berdasarkan apa yang kami pahami oleh bimbingan dan kuasa daripada Roh Kudus. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami semua yang mendengarkan. Biarlah oleh hikmah dari kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya terfokus kepada kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap merenungkan firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ini, kita renungkan di bawah tema lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau kita melihat surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika berada di Efesus, kurang lebih antara tahun 80 sampai 90, dialamatkan di salah satu jemaat di Asia Kecil yang memiliki hubungan erat dengan Yohanes. Ini kita bisa melihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Artinya memiliki kedekatan yang sangat erat. Juga kita bisa melihat di pasal 2 ayat 18, ayat 20, ayat 21, dan pasal 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ini memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dengan penulis. Nah, surat ini dilatar belakangi oleh keinginan atau Yohanes yang ingin memberikan nasihat kepada yang dialamatkan, yaitu di Asia Kecil atau pembaca, dalam menghadapi guru-guru palsu. Ini kalau kita melihat di pasal 2 ayat yang ke-19. Serta nasihat tentang hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan jemaat, yaitu tentang kekudusan hidup atau tuntutan dari kesucian hidup. Karena di dalam pasal 3 ayat 7 dikatakan di sana, barang siapa memiliki kebenaran harus melakukan kebenaran. Selain nasihat, ini juga ada dorongan yang positif. Dikatakan supaya sukacita kami menjadi sempurna di dalam pasal 1 ayat 4, dan supaya menjadi percaya kepada nama Allah, nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dalam pasal 5 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini bahwa masalah yang sedang dihadapi oleh gereja saat ini adalah masalah tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Yohanes bahwa tantangan yang sedang kita hadapi itu
bukan hanya dari luar saja yang terlihat, tetapi dari dalam. Ya, sering diulang di sini di dalam pasal 4 itu adalah roh yang bukan dari Allah, atau roh kegelapan, atau roh antikristus, atau yang menentang tentang keilahian Kristus. Nah, di sini ada bidat-bidat atau guru-guru palsu yang mengajarkan hal yang tidak benar. Dan ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan jemaat. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan yang lahir dari Allah mengalahkan dunia di ayat yang pertama ini. Kalau kita melihat yang pertama, dikatakan sebab setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yang pertama yang harus kita pahami adalah frasa setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ini menjelaskan bahwa kalau kita melihat di dalam naskah aslinya, pas ho pisteuon. Ini menjelaskan sesuatu yang sangat mendasar, di mana setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, artinya yang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, ini sangat ditekankan dalam hal ini. Kata pistis atau memiliki iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kepercayaan kepada Kristus itu berdampak dalam kehidupan orang percaya. Karena penekanan di sini merupakan penekanan kata bahwa apa yang dilakukan, yang dikatakan percaya di sini, artinya bersamaan dengan yang dilakukan di dalam bentuk pokok kalimat di sini. Artinya di saat yang bersamaan ada dampak yang juga dirasakan sampai kalimat itu diungkapkan, atau ketika kata percaya atau setiap orang yang percaya di saat yang bersamaan juga pengakuan itu terhadap Allah itu menunjukkan satu identitas. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, percaya atau lahir dari Allah mengalahkan dunia, itu menunjukkan adalah orang-orang yang sungguh telah dilahirkan karena percaya kepada Kristus. Dan kepercayaan itu berdampak sampai sekarang dan masih bisa dirasakan. Pada bagian ini sebenarnya menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu lahir dari Allah. Artinya berasal dari Allah. Allah sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan seseorang. Ini merupakan satu keunikan iman kita, bahwa Allah lah yang berinisiatif terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan hubungan yang tidak terpisahkan antara tindakan manusia untuk percaya dan karya Allah yang melahirkan menjadi anak-anak Allah. Maka dengan kalimat setiap orang yang percaya di sini secara langsung sebenarnya menyangkal guru-guru palsu, karena pandangan atau dualisme mereka, spiritual itu baik tetapi materinya buruk. Ya, pandangan mereka yang menyangkal atau tidak menerima keilahian Yesus. Mereka tidak dapat menerima bahwa Yesus yang adalah manusia itu adalah Kristus. Ini merupakan jawaban yang pertama. Artinya, tantangan yang dihadapi, Yohanes menjelaskan bahwa sebenarnya kepercayaan kepada Kristus itu, atau keyakinan kepada Kristus itu dimulai dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, arti dari yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, itu menunjukkan bahwa setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Artinya identitas yang pertama tadi berbicara tentang setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus. Yang kedua adalah identitas yang menunjukkan yang lahir dari Allah adalah setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Mengasihi Dia yang melahirkan di sini kalau kita melihat adalah
ada dalam bahasa Yunani itu ada dua istilah yang digunakan. Untuk yang menggambarkan untuk melahirkan oleh ibu itu menggunakan istilah tikto. Artinya ibu yang melahirkan. Tetapi penggunaan kata di sini menggunakan kata genau. Artinya dilahirkan oleh ayah atau sang ayah yang melahirkan. Maka kalimat ini sebenarnya siapapun yang mengasihi Bapa juga mengasihi anak yang diperanakan atau dijadikan oleh Bapa surgawi. Nah, kalau kita melihat bagian pasal 4 ayat 21, Yohanes mengakhiri kalimat di pasal 4 ayat 21, pasal 4, tepatnya di ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan ini merupakan alasan yang kuat kepada siapapun yang mengasihi Bapa, juga mengasihi saudara-saudara atau orang-orang lain yang percaya kepada Kristus. Mereka adalah anak-anak Allah. Tuhan mengasihi mereka seperti ayah yang penuh kasih akan mengasihi anak-anaknya. Bahkan jauh lebih dari ayah duniawi maupun manapun. Jadi lebih jauh kasihnya dari orang tua kita secara jasmani. Kasihnya dalam mengasihi anak-anak. Jika kita memiliki kasih kepada Bapa, maka kita perlu menghormati kasihnya kepada anak-anaknya dengan membagikan kasihnya kepada mereka. Sekali lagi, ini merupakan frasa yang kedua yang menyangkal sikap daripada guru-guru palsu yang sangat angkuh, yang merasa diri adalah orang-orang kudus. Dilahirkan menjadi anak-anak Allah berarti ada hubungan relasi di dalam kasih. Bukti orang mengasihi Allah atau seseorang mengasihi Allah adalah mengasihi saudara yang kelihatan. Mengasihi saudara seiman berarti mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau kita memahami arti ini, yang pertama, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, sebenarnya menunjukkan identitas sebagai orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana cara hidup orang yang lahir dari Allah? Di ayat yang kedua, itu dimulai dengan istilah, inilah tandanya. Artinya ini merupakan bukti iman yang lahir dari Allah. Maka cara hidup orang yang lahir dari Allah, yang pertama, mengasihi Dia yang melahirkan. Yang dilahirkan di sini adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 5. Dan di pasal 5 ayat 6, Rohlah yang memberi kesaksian tentang itu. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ini merupakan hal yang pertama. Rohlah yang memberikan kesaksian, mengasihi Dia yang melahirkan, yaitu Bapa. Yang menjelaskan tentang Yesus yang dilahirkan, dan Rohlah yang memberikan kesaksian. Dan tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya itu adalah satu. Di ayat yang ke-7, pasal yang ke-5. Dan tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu Roh, air, dan darah. Dan ketiganya juga adalah satu, di ayat yang ke-8. Ini yang pertama, yaitu mengasihi Dia yang melahirkan. Artinya mengasihi Bapa. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang yang lahir dari Allah, yaitu mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, yaitu sesama manusia, di ayat yang kedua. Mengasihi Allah adalah teladan kasih kepada sesama. Kasih Allah kepada manusia, kepada kita, itu menjadi teladan kita mengasihi orang lain sesama kita. Di pasal 4 ayat 20, itu diuraikan. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Berdusta jika kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi orang-orang yang kelihatan, sesama kita tidak kasihi, itu sama saja kita berdusta di hadapan Allah. Maka cara hidup orang yang lahir dari Allah, atau yang lahir dari Allah, cara hidupnya adalah yang kedua, mengasihi dia yang lahir daripadanya. Artinya, yang dilahirkan oleh dan melalui Yesus Kristus, yang percaya kepada Kristus, itulah yang dimaksud yang lahir dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana cara hidup orang yang lahir dari Allah adalah ayat yang ketiga, menuruti perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita juga bisa membandingkan di pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Artinya inilah perintah. Jadi ketiga hal ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan mengikuti perintah-perintahnya atau menuruti perintahnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari seorang yang lahir dari Allah yang mengalahkan dunia. Harus melekat di dalam hidupnya. Menjadikan bagian ini yang bisa tidak terpisahkan. Kalau dia mengatakan menuruti perintahnya, berarti dia harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau dia mengatakan mengasihi sesama, dia juga mewujud nyatakan kasih Allah berdasarkan perintah-perintahnya. Kalau dia mengatakan mengasihi Allah, dia juga wujud nyatakan kasih Allah itu ketika dia mengasihi sesamanya. Itu merupakan wujud nyata daripada perintah-perintah. Cara hidup yang keempat, dalam pasal 5 ayat 21, dikatakan, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya ini merupakan warning di saat membangun kasih kepada Allah, menyatakan kasih kepada sesama dan mengikuti perintahnya. Di saat yang bersamaan juga harus tetap waspada. Mengapa? Ada banyak godaan, ada banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Ada banyak yang membuat kita berubah kasih setianya kepada Allah. Karena tantangan yang sedang dan akan terus mengejar setiap kita. Menjatuhkan, melemahkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dampak hidup yang lahir dari Allah ini, yang pertama, mengalahkan dunia. Di ayat yang keempat. Orang yang mengalahkan dunia mampu menguji setiap roh. Kalau kita membandingkan dalam pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Roh antikristus dalam pasal 4:3. Roh yang menyesatkan ayat 6. Nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Dengan maraknya pemberitaan atau ceramah-ceramah di media sosial, khususnya link YouTube, banyak bermunculan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah menunjukkan keyakinan kepada Kristus. Bahkan ada aliran yang baru, yaitu gereja Allah yang Maha Kuasa. Pengajaran yang menyimpang, seolah-olah percaya kepada Kristus, tapi sebenarnya sedang menyangkal tentang keilahian Kristus, tentang kealahannya, dan tentang keyakinan terhadapnya. Saudara, situasi yang kita hadapi saat ini hampir sama dengan yang dihadapi oleh jemaat di Asia Kecil.
di mana Yohanes mengalamatkan surat ini. Dampak hidup orang yang lahir dari Allah adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Di sini adalah imannya makin teguh, yaitu iman kita. Inilah kemenangan dalam bahasa Nike yang telah mengalahkan dunia. Nike sasa dari nikau dunia, yaitu imanmu, yaitu pistis di ayat 4b. Jadi ada urutan Nike sasa dari nikau dalam bahasa Yunani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, iman itu berkaitan, atau istilah yang digunakan pistis di sini, berkaitan dengan tanggapan orang tersebut terhadap pemberitaan atau kerigma tentang pewartaan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dengan kata lain, iman seseorang yang percaya kepada Kristus atau iman orang Kristen adalah iman kepada Tuhan Yesus. Dan Yohanes berkata bahwa iman ini adalah kunci kemenangan atas dunia, kosmos, dunia yang menentang Tuhan. Selama kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengarahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Kristus, maka kita punya keyakinan bahwa kita akan mengalahkan dunia. Dan itu merupakan satu kepastian. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki iman kepada Kristus, mampu dan sanggup hidup di dunia dan mengalahkan keinginan-keinginan dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara atau dampak hidup orang yang lahir dari Allah yang ketiga adalah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di ayat yang kelima, dan kalau kita membandingkan di pasal 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah telah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Artinya saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, maka dampak yang kita dilahirkan dalam Allah, maka dampaknya orang lain, kita sendiri dengan hati dan mulut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan orang lain juga percaya akan Yesus yang adalah anak Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia? Itu yang dikatakan dalam teks ini adalah nikau, dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 5. Dalam ayat 4b, itu dijelaskan bahwa telah dikalahkan, telah mengatasi. Artinya menunjukkan tindakan yang telah selesai. Tindakan yang berlangsung juga. Penanggulangan pencobaan, tantangan yang terjadi setiap hari sudah selesai. Tantangan kita sudah diselesaikan. Masalah terbesar kita sudah diselesaikan. Dan dampak itu kita akan alami dari hari ke hari. Saudara, dalam bagian-bagian ini kalau kita melihat bahwa dunia ada di bawah kuasa si jahat, maka kita harus belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Maka dunia menawarkan, menggoda kita dengan berbagai keinginan. Bisa dengan seks, dengan uang, dengan kekuasaan. Bahkan orang lain akan menggoda kita untuk meragukan iman kita. Bahkan ada bentuk lain yang menentang kepercayaan, keyakinan kita. Bisa jadi pejabat pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Bisa jadi pimpinan yang membuat kita menjadi undur daripada Tuhan. Ada banyak bentuk-bentuk tantangan yang kita hadapi, atau godaan yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi apapun godaannya,
Orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah yang bisa atau orang yang mampu dan akan menang adalah orang percaya. Iman akan memungkinkan orang-orang yang setia menghindari godaan yang mengancam untuk menghancurkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak hidup orang yang lahir dari Allah yang keempat adalah mengenal yang benar. Mengenal yang benar. Dalam pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan dikatakan dilanjutkan dengan penjelasan, dan kita berada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka yang lahir dari Allah mengalahkan dunia merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diberikan identitas sebagai orang yang percaya. Maka jangan kita menyia-nyiakan hidup kita ini. Karena identitas kita adalah anak-anak Allah. Semua orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus. Dari sisi agama Kristen, artinya orang yang percaya mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ketika kita memiliki identitas ini, maka harus mewujudkan cara hidup identitas yang Allah berikan ini. Yaitu dengan mengasihi Allah. Tidak hanya kasih kepada Allah saja yang kelihatan, yang tidak kelihatan, tapi harus diwujudkan dengan yang kelihatan, yaitu kasih kepada sesama. Dan mengikuti perintah-perintahnya. Tentu sesuai dengan kebenaran firman. Maka dari hidup kita akan berdampak. Hidup saudara dan saya akan berdampak bagi bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain. Bisa mengalahkan setiap tantangan. Bisa membedakan mana yang berasal dari Allah, mana yang bukan berasal dari Allah. Mana yang palsu, mana yang sejati. Imannya makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan, dengan mengarahkan fokus kepada Allah. Orang lain bisa mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bisa mengenal yang benar. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita lahir dari Allah? Sudahkah kita dilahirkan kembali oleh Allah? Artinya memulai hidup baru dalam Kristus. Mungkin sudah, tetapi mulai tawar hati, mulai kendor. Pagi ini kita diingatkan kembali bahwa hanya orang yang lahir dari Allah, artinya yang percaya kepada Allah, mampu mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Engkau telah menolong kami dan memberkati kami semua dengan pemahaman yang terbatas dan juga penguraian yang terbatas. Tapi Allah yang kami tidak terbatas oleh kuasa Roh Kudus akan meneruskan pengertian itu di dalam hati kami masing-masing. Untuk kami bisa dimampukan menerapkan dalam kehidupan kami. Dalam apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Terlebih hari ini adalah hari perhentian bagi Tuhan. Untuk kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami sehari penuh bersama dengan Tuhan. Inilah waktunya kami merefleksikan firman-Mu. Kami mewujud nyatakan kasih kami kepada Allah dengan mewujud nyatakan bagi sesama kami. Dan kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan tiap-tiap saat. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan berkati seluruh keluarga kami. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan. Kami percaya Engkau Allah yang telah menaruh iman itu, yang memampukan kami untuk bisa mengalahkannya dan bisa mengatasinya oleh karunia daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan telah meneguhkan kami. Kami akan kembali dalam seluruh aktivitas kami
dan kami mau menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari kuasa Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.